Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang siswa baru peserta MPLS daring SMK Pancasila 3 Baturno tahun pelajaran 2021-2022. Tegar di tengah keprihatinan, menjadi teladan merajut sukses masa depan. Tetap semangat kepada kalian semuanya. Mari kita bersama-sama selalu tetap mematuhi protokol kesehatan. Cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, memakai masker, dan kurangi mobilitas. Pada siang hari ini, Pak Beni akan ditugasi sebagai pemateri, yaitu penguatan budi pekerti dan karakter bagi siswa SMK, khususnya SMK Pancasila 3 Baturno. Berikut paparan yang akan saya terangkan pada kalian semua. Apa pendidikan karakter? Pendidikan karakter ialah pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik buruk, memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu di dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh hati. Ya, jadi pendidikan secara komprehensif yaitu ilmu pengetahuan, budi pekerti, akhlak dan karakter, kreativitas dan inovasi. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan pertumbuhannya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran, intelek, dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita yang akan ditumbuhkan dari PAUD, SD, SMP, SLTA, dan perguruan tinggi. Alur pikir pembangunan karakter bangsa. Fitrah manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang berharkat dan bermartabat. Permasalahan bangsa salah satunya adalah disorientasi dalam implementasi nilai-nilai Pancasila. Jadi tidak adanya implementasi yang baik dan benar pada Pancasila. Bergesernya nilai etika dan kehidupan berbangsa dan bernegara, memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa, ancaman disintegrasi bangsa, yaitu ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, melemahnya kemandirian bangsa. Oleh karena itu, bangsa yang berkarakter ialah salah satunya ciri-cirinya adalah tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, gotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi iptek yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. Dengan konsensus nasional yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Adapun konfigurasi nilai sosial, kultural, psikologis yaitu olah pikir, yaitu cerdas, kritis, kreatif, inovasi, ingin tahu, berpikir terbuka, produktif, berorientasi iptek dan reflektif, olah hati, beriman dan bertakwa, jujur, amanah, adil, bertanggung jawab, berempati, berani mengambil resiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriotik. Olahraga, bersih dan sehat, disiplin, sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitif, ceria, dan gigih. Olah rasa ataupun karsa yaitu ramah, saling menghargai, toleran, peduli, suka menolong, gotong royong, nasionalis, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi ataupun golongan, menggunakan produk Indonesia,
dinamis, kerja keras, dan beretos kerja yang tinggi. Pertimbangan dimulai dari sedikit yang esensi, yang sederhana, yang mudah dilaksanakan sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah. Nilai-nilai daripada penguatan karakter adalah yang pertama adalah religius, yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta hidup rukun dengan pemeluk agama lainnya. Kita menghormati sesama agama dan menghormati antar umat beragama. Jujur, perilaku yang berdasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Sikap dan tindakan yang menghargai adalah toleransi, perbedaan agama, suku, etnis, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Disiplin, yang keempat adalah disiplin, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 5. Kerja keras, perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Kreatif, berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari apa yang telah dimiliki. Mandiri, sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Demokratis, cara berpikir, bersikap, bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dengan orang lain. Menghormati pendapat orang lain yang berbeda dengan kita, tidak memaksakan pendapat kepada orang lain. Rasa ingin tahu. Poin yang ke-9, sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih dalam dan meluas dari apa yang dipelajari, dilihat, dan didengar. Poin ke-10, semangat kebangsaan, cara berpikir, bertindak, dan wawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. 11. Cinta tanah air, cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan, fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. 12. Menghargai prestasi, tindakan yang dan sikap yang mendorong dirinya menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain. Bersahabat atau komunikatif, tindakan yang memperlihatkan rasa senang, berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. 14. Cinta damai, sikap dan perkataan dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. Tidak mudah untuk diprovokasi oleh orang lain, tidak mudah diadu domba. 15. Gemar membaca, kebiasaan kesediaan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. Peduli lingkungan, sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam dan di sekitarnya. Mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Peduli sosial, sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 18. Tanggung jawab, sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajiban terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, alam, sosial, budaya, negara, dan Tuhan yang Maha Esa. Nah, poin-poin yang terbaik di atas hendaknya kita tidak hanya sebagai sebuah teori, tetapi harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, masa kini, masa depan nanti. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat, kita sebagai pelajar yang saat ini, siswa-siswa sekalian yang sudah menginjakkan kakinya atau menamatkan di SMP dan sekarang di SMK, ini mari poin-poin ini mudah-mudahan sudah melekat di antara kita semua. Mengapa harus dikembangkan di sekolah? Karena tidak semua keluarga menjadi pusat pendidikan karakter.
Sekolah tidak hanya membentuk anak-anak yang cerdas tapi juga anak-anak yang baik. Membentuk anak yang berkarakter merupakan tanggung jawab yang melekat pada guru. Nah, urut-urutan karakter yang dibutuhkan di dunia kerja. Ini adalah karakter-karakter sikap yang diperlukan oleh dunia kerja, antara lain adalah kemampuan komunikasi. Nah, kalian harus mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Saat ini memang banyak komunikasi ada di dunia maya ataupun medsos. Ini juga kita harus menguasai antara kemampuan komunikasi secara langsung dengan orang ataupun komunikasi dengan orang banyak di media sosial. Ini harus kita miliki kemampuan komunikasi yang baik, kejujuran, integritas. Nah, integritas ini adalah artinya adalah melakukan sesuatu yang benar walaupun kita tidak dilihat oleh pengawas ataupun oleh orang yang mengawasi kita. Jadi melakukan sesuatu dengan benar dan jujur walaupun tidak ada yang mengawasi. Ketiga, kemampuan kerjasama. Ini kita harus memiliki kemampuan kerjasama karena kita tidak bisa hidup sendiri di dalam kehidupan ini. Kita termasuk makhluk sosial. Kemampuan interpersonal, etika, kesopanan, motivasi dan inisiatif. Motivasi dan inisiatif ini contohnya adalah bagaimana gerakan hati kita untuk melaksanakan sesuatu tidak atas perintah seseorang tetapi atas kemauan sendiri. Misalkan saja adalah kita melihat ada batu ataupun sesuatu hal yang berbahaya di jalan raya, kita berhenti sejenak untuk menyingkirkan gangguan di jalan raya itu. Itu adalah salah satu bentuk inisiatif. Kemampuan beradaptasi, kita beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Bagaimanapun keadaan kita harus bisa menyesuaikan. Yang kedelapan, daya analitik. Kesembilan, kemampuan komputer. Nah, ini adalah zaman yang di era kemajuan yang saat ini memasuki 4.0 ataupun kalaupun di komunikasi yang selama ini kita kenal 4G atau 4G, saat ini akan berpindah kepada ke 5G atau 5G yang kemampuan nanti upload dan download itu berkali-kali lipat dibandingkan dengan 4G. Kemampuan berorganisasi. Nah, ini adalah kita harus juga belajar berorganisasi, belajar menjadi anggota, belajar menjadi pemimpin. Nah, inilah salah satunya nanti ada OSIS, ada kepramukaan. Ini kalian harus mengikuti karena tidak serta-merta kemampuan kita berorganisasi kalau kita tidak latih dari dini, kita tidak akan mempunyai kemampuan itu. Berorientasi pada detail, kepemimpinan, percaya diri, ramah, sopan, bijaksana, indeks prestasi juga penting. Selain nilai-nilai yang di atas tadi, kreatif, humoris dan entrepreneurship. Nah, ini adalah diambil dari sumber, yaitu dari National Association of College and Employer USA 2002. Nah, berikutnya adalah budi pekerti, mempunyai arti yang sangat jelas dan sederhana. Perbuatan pekerti yang dilandasi atau dilahirkan oleh pikiran yang jernih dan baik, budi. Esensi budi pekerti secara tradisional mulai ditanamkan sejak masa anak-anak baik di rumah maupun di sekolah. Kemudian berlanjut dalam kehidupan di masyarakat. Sebagai bangsa yang berbudaya, sebaiknya semua pihak menampilkan sikap yang santun dan bergaulan, membuat orang lain senang dihargai. Orang itu senang bila dihargai, disapa dengan kata-kata yang baik, termasuk wong cilik atau orang ekonomi lemah. Tata krama atau tata susila juga tak lepas daripada budi pekerti, berlaku sopan, bertata krama yang meliputi sikap badan, cara duduk, berbicara dan lain-lain. Misalnya dengan orang tua berbahasa halus ataupun kromo, ataupun kalau tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Kalau memang tidak bisa menggunakan bahasa kromo, gunakan bahasa Indonesia.
Seperti itu. Jadi inilah bagaimana kita menunjukkan sikap dan sifat tata krama kepada seseorang. Ya, begitu demikian penguatan karakter, nilai-nilai karakter yang harus kita miliki di dalam kehidupan ini. Kami meyakini apabila apapun agama kalian, apabila Anda memiliki nilai-nilai karakter yang sudah dipaparkan di PowerPoint ini atau penjelasan ini, saya meyakini kita akan menjadi manusia-manusia yang berguna bagi bangsa dan negara. Dan Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini akan jaya selalu. Ya, demikian anak-anakku yang kami banggakan dan kami sayangi. Demikian pemaparan Pak Beni tentang penguatan karakter, agama dan budi pekerti pada kesempatan masa pengenalan lingkungan sekolah daring, karena pada saat ini kita masih dalam suasana pandemi. Kita tetap harus menjaga diri sendiri dan menjaga orang lain. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Begitu saja. Terima kasih atas perhatiannya dan kalian harus tetap semangat selalu. Ya, demikian pemaparan dari Pak Beni. Mudah-mudahan pemaparan Pak Beni tadi bisa menambah wawasan pengetahuan kita dan mudah-mudahan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya kepada anak-anakku. Jangan lupa selalu jaga protokoler kesehatan yang ada. Jangan lupa jaga imun, insya Allah aman. Jangan lupa pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.